warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Martika. Saya kuliah di Institut Ummul Qura Islami. Saya mengambil jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dan sekarang saya semester 4 menuju semester 5. Ini adalah channel pertama saya di YouTube. Di sini awal mula saya akan mengisi dengan memberikan sedikit ilmu, yaitu tentang kurikulum dan belajar dan pembelajaran. Nah, sebelum saya menjelaskan kurikulum, yang namanya kurikulum pasti ya semua sudah tahu apa itu kurikulum. Sini saya akan sedikit menjelaskan saja. Kurikulum itu seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Jadi, kurikulum itu sistem ataupun bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar dan mengajar. Seperti kalau kita ingin mengajar atau belajar harus seperti apa? Kurikulum kebanyakan setiap sekolah pasti punya menggunakan kurikulum, tapi kadang ada juga sekolah yang tidak menggunakan kurikulum. Nah, yang kebanyakan digunakan itu kurikulum 13 yang digunakan kebanyakan sekolah. Tapi sekarang Menteri Pendidikan mengeluarkan kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Mungkin ada yang sudah menggunakan atau belum yang menggunakan kurikulum ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kurikulum itu seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar. Kurikulum juga memiliki 4 komponen. Kalau 4 komponen ini tidak ada, maka kurikulum itu tidak akan berjalan. Apa saja 4 komponen itu? 4 komponen itu yang pertama yaitu ada komponen tujuan. Ya, tujuannya itu apa? Untuk apa tujuan kurikulum ini gitu. Terus yang pertama kan ada itu komponen tujuan, dan yang keduanya itu isi kurikulum atau materi pembelajarannya. Isinya kurikulum itu apa? Materi pembelajaran yang akan disampaikan itu apa? Ya. Terus yang ketiga ada metode atau strategi perencanaan tujuan. Metodenya menggunakan metode apa? Atau strategi seperti apa untuk mencapai tujuan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Mengevaluasi dari awal gitu ya. 4 komponen ini saling berkaitan. Kalau misalkan ada salah satu komponen aja yang terganggu atau tidak ada komponen dalam 4 itu, maka sistem kurikulum tidak akan berjalan. Makanya 4 komponen ini sangat penting. Mereka itu harus saling bertautan. Tidak boleh ada yang berpisah, tidak boleh ada yang satu pun yang hilang dari komponen tersebut. Maka kalau tidak ada 4 itu, maka tidak akan berjalan kurikulum itu. Nah, jadi mungkin teman-teman semua ada yang lebih paham gitu apa itu kurikulum, atau yang sudah mengajar pasti paham lah apa itu kurikulum, komponen apa aja yang di kurikulum tersebut. Atau kalau di kuliah itu disebutnya RPS sih, kalau di kuliah itu. Nah, tadi kan kurikulum itu udah dijelaskan. Sekarang itu tentang belajar dan pembelajaran. Apa sih belajar itu? Ada yang tahu teman-teman belajar itu apa? Nah, belajar itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Atau bisa kita lebih mudahnya itu belajar itu apa yang kita tidak tahu itu menjadi tahu. Itu yang dinamakan dengan belajar. Contoh, kalau misalkan kita saya ingin bisa mengendarai motor. Kalau tidak belajar motor dulu, mana bisa kita mengendarai motor tersebut, ya kan? Makanya belajar sangat penting. Cara nyalain kunci di motornya seperti apa kegunaannya,
sen. Terus kalau misalkan ngegas tuh kayak gimana, itu harus belajar. Kalau kita ingin bisa buka, itu harus belajar. Nah, itu yang bisa kita simpulkan, belajar itu apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya belajar. Ingin mengetahui sesuatu. Sedangkan pembelajaran itu pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dan siswa. Itu adalah pembelajaran. Baik interaksi secara langsung ataupun tidak langsung. Itu hakikatnya ada pembelajaran. Yang pembelajaran itu ya ada yang mengajarkannya. Kalau belajar itu udah belajar. Mau ada guru mau yang penting belajar. Kalau pembelajaran yaitu ya ada seorang yang mengajarkannya, itu namanya adalah pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip dalam belajar juga relatif, berlaku umum. Apa saja sih prinsip-prinsip belajar? Yang pertama itu adalah perhatian dan motivasi. Itu sangat penting dalam belajar atau dalam mengajar. Perhatian dan motivasi sangat penting yang harus diberikan oleh seorang guru. Kita tidak hanya untuk mengajar, memberikan ilmu saja, tapi kita harus memberikan perhatian. Kalau misalkan kita tidak perhatian dengan si murid, ya maka si murid itu dia akan ya udahlah sekedar ini, tidak akan meresapi, tidak akan mendengar apa yang diomongkan oleh guru. Gurunya pun tidak perhatian, hanya sekedar memberikan ilmu dan berikan motivasi. Motivasi sangat penting bagi anak. Berikan arahan-arahan yang baik bagi seorang anak. Terus juga ada keaktifan, kita harus aktif sebagai guru. Terus juga ada keterlibatan langsung atau berpengalaman lah, sudah berpengalaman mengajar nih. Terus juga ada pengulangan. Apa yang telah kita pelajari awal, kita ulangi kembali ketika sudah berhasil berjalan. Terus juga ada tantangan seorang guru, bagaimana cara kita menjadi seorang anak. Terus juga penguatan serta perbedaan individu. Banyak individu itu pasti berbeda-beda, tidak semuanya sama. Nah, itu adalah belajar dan pembelajaran. Nah, mungkin jika kalian tidak pahami, kalian bisa cari tahu lagi. Mungkin apa yang saya jelaskan kurang memadai atau keterbatasan materi gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di channel yang selanjutnya.